Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Perfect World episode 242. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, dua makhluk dari masa berbeda muncul di satu titik seolah waktu berhenti. Di hadapan Si Hao berdiri seekor semut bertanduk surgawi raksasa, salah satu makhluk agung zaman purba yang kini mengamuk tanpa kesadaran. Dari langit, muncul sosok ayahnya dalam wujud pria berambut keemasan yang hanya tersisa sebagai bayangan waktu. Melalui kenangan sang makhluk purba, Si Hao melihat gambaran kehancuran, musuh-musuh lama, serta perang besar yang mengguncang 9 langit dan 10 bumi. Dari rangkaian memori itu, Si Hao memahami peringatan penting tentang musuh besar yang akan bangkit kembali. Semut bertanduk surgawi melihat masa depan yang gelap dan hanya bisa menyerahkan harapan kepada Si Hao. Sebelum menghilang, ia memberikan simbol kuno yang berisi pengetahuan tentang kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Teks yang pernah gagal ia sempurnakan. Cahaya tubuh raksasanya memudar, meninggalkan Si Hao sendiri dengan tekad untuk menyempurnakan kitab itu dan menantang takdir dunia. Saat kembali ke permukaan, Si Hao menarik perhatian banyak akademi karena membawa semut emas kecil, keturunan ras purba yang seharusnya punah. Kekaguman para tetua berubah menjadi keserakahan, hingga suasana hampir pecah oleh perebutan. Kedatangan Penatua Agung dan Kaisar Istana Kekaisaran Abadi menghentikan konflik, membuat semua pihak kembali menunduk. Setelah keadaan mereda, Penatua Agung memberi Si Hao sebuah cincin misterius dan memperingatkannya agar merahasiakan pertemuan dengan makhluk purba itu. Dengan restu dari Penatua Agung, Si Hao memulai perjalanan untuk mencari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Bersama semut emas kecil, ia menembus formasi transformasi kuno dan menempuh jarak jutaan li. Setelah 7 hari 7 malam, ia mencapai tepi dunia, tempat lautan luas bertemu dengan pegunungan batu. Di bawah angin asin yang membawa gema makhluk purba, Si Hao menyadari bahwa perjalanannya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di episode selanjutnya, di atas kapal yang terbuat dari tulang hitam, Si Hao berdiri dengan wajah tegang. Tiba-tiba dinding kapal mengeluarkan darah merah tua yang menetes perlahan, seolah kapal itu hidup dan berdetak. Pemandangan itu membuatnya gelisah. Ia tahu kapal dunia bawah penuh misteri, tetapi darah yang merembes dari lambung kapal jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap wajar. Ia bertanya-tanya, apakah kapal itu bereaksi terhadap kehadirannya, dan perasaan aneh mulai mengusik hatinya. Kapal itu terus bergerak tanpa arah yang pasti, dan ia tidak yakin apakah tujuan mereka masih menuju hutan laut utara. Di bahunya, semut emas kecil tampak gelisah. Ia mengendus udara yang mengandung aroma amis bercampur wangi samar, lalu mengeluarkan sebuah kuali tembaga untuk menampung beberapa tetes darah dari kapal. Dengan semburan api keemasan, ia memanaskan kuali itu. Suhu di sekitar meningkat drastis, membuat udara bergetar. Kuali tembaga itu berubah transparan seperti kaca, memperlihatkan pola-pola kuno dari dao kuno. Namun, dari dalam kuali muncul semburan api hitam dan bau busuk yang menusuk hidung. Si Hao dan semut kecil itu terpaksa mundur. Asap hitam yang keluar hanya sedikit, tetapi daya korosifnya sangat kuat hingga membuat kabut di sekitar mereka mendesis. Ketika api hitam membubung, udara sekelilingnya pecah seperti kaca retak. Mereka tertegun. Hanya beberapa tetes darah itu saja mampu menghasilkan kekuatan sebesar ini. Di dalam kuali masih tersisa setetes darah yang bersinar samar, mengandung energi spiritual yang menakutkan meski tanpa tanda kehidupan. Si Hao menatap lebih dalam. Ia melihat pemandangan luar biasa. Bintang-bintang raksasa bertabrakan, galaksi runtuh, dan suara gemuruh yang mengguncang alam semesta. Lalu muncul ombak emas yang menembus tubuh makhluk raksasa, menyebarkan darahnya ke seluruh jagat raya. Setetes darah itu saja sudah cukup untuk menghancurkan bintang-bintang kuno. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, menyadari betapa kuatnya makhluk pemilik darah itu di masa hidupnya. Namun pancaran dahsyat itu perlahan memudar. Darah di dalam kuali meredup
redup dan akhirnya diam tanpa reaksi apapun. Hening kembali menyelimuti lautan. 3 hari berlalu, kabut menjadi semakin tebal hingga mata surgawi si Hao pun tak mampu menembusnya. Kapal terus bergerak maju menembus lautan tak berdasar, melewati tulang-tulang raksasa, tengkorak, lengan bahkan potongan tubuh yang dulunya milik makhluk seukuran gunung. Tempat itu terasa seperti lorong menuju dunia kematian, penuh dengan sisa-sisa sejarah yang membatu. Melihat hamparan tulang yang mengapung, si Hao terdiam. Ia membayangkan betapa hebatnya pertempuran yang pernah terjadi di sana dan bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti ia juga akan menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan? Apakah ia akan bertahan ketika masa depan kelam datang, ketika dunia runtuh dan makhluk asing menyerbu? Ketika kapal terus melaju, sebuah getaran kuat tiba-tiba mengguncang lambungnya. Dalam sekejap, pemandangan berubah drastis. Kabut hitam lenyap, langit membiru, dan laut memantulkan cahaya seperti safir. Dunia itu tampak damai dan indah, namun si Hao merasa ada yang salah. Ini bukan hutan laut utara. Kapal dunia bawah jelas telah membawanya ke tempat lain, tempat yang tidak seharusnya ada. Semakin jauh mereka melaju, semakin aneh dunia yang terbentang. Di kejauhan, matahari tampak menempel di permukaan laut dengan seekor gagak emas kuno tertidur di dalamnya. Gunung-gunung melayang terbalik di langit, pohon-pohon tumbuh ke arah bawah, dan makhluk-makhluk besar berjalan di langit dengan posisi terbalik. Dunia itu seperti cermin, namun terbalik dari kenyataan. Tiba-tiba, suara gemuruh mengguncang langit. Getarannya terasa hingga ke jiwa. Kapal terus bergerak menuju sumber suara itu, menembus kabut biru redup. Di depan mereka muncul pusaran raksasa yang menghubungkan laut dan langit. Petir berputar di sekelilingnya, menciptakan cahaya menyilaukan. Itulah mata dunia, tempat waktu dan ruang saling bertabrakan. Ketika kapal mendekat, suara petir menghantam begitu keras hingga roh si Hao bergetar. Ia merasa seperti ada pedang tajam yang menembus alisnya. Kekuatan waktu di pusaran itu sangat kuat hingga ruang terdistorsi, membentuk fragmen-fragmen waktu yang berputar liar. Gaya hisap yang luar biasa muncul, menarik mereka mendekat. Si Hao berusaha melawan, namun tekanan mengerikan itu menyergap dari semua arah. Semua menjadi kabur ketika pusaran itu memutar mereka. Dunia terpecah menjadi ribuan fragmen waktu. Si Hao tak tahu apakah ia sedang ditarik ke masa depan atau dilempar kembali ke masa lalu. Di tengah kekacauan itu, badai petir meledak. Cahaya tajam turun dari langit, menghancurkan kehampaan. Kekuatan petir itu bahkan lebih menakutkan daripada hukuman surgawi. Kapal dunia bawah bergetar hebat. Energi liar memecah ruang dan mengubah udara menjadi ladang petir. Si Hao merasa bahaya itu melebihi batas hidupnya. Sedikit saja mereka tersentuh, mereka akan lenyap tanpa jejak. Semut emas kecil mengeluarkan seluruh kekuatannya, memancarkan cahaya ilahi. Namun segalanya sia-sia. Ruang retak, waktu bergetar, dan fragmen waktu bermekaran seperti bunga bercahaya. Ketika petir raksasa turun, kekuatan misterius justru menarik tubuh mereka menjauh dan membawa mereka semakin dekat dengan pusaran waktu. Si Hao mencoba melawan dengan teknik ilahi dan artefak kuno, diagram roh, rantai emas, catatan primordial, diagram roh, bahkan sisik naga. Semuanya hancur atau tak berpengaruh. Bahkan pedang kuno yang memancarkan energi membunuh yang menakutkan pun tak mampu menahan arus waktu. Pusaran itu tetap menarik mereka hingga seluruh artefak di sekitar si Hao melayang tak berdaya. Gerbang waktu terbuka lebar di depan mereka, menunjukkan terowongan bercahaya yang memutar ruang dan waktu menjadi satu. Makhluk manapun yang masuk tidak pernah tahu di mana atau kapan mereka akan berakhir. Si Hao dan semut kecil berada tepat di ambang pusaran. Tubuh mereka menua seketika, lalu kembali muda saat arus waktu berbalik. Jiwa mereka bergetar seolah hendak hancur. Di tengah pusaran, ia melihat perahu-perahu kertas merah darah dengan tulisan yang pernah ia temui. Aku satu-satunya yang tersisa. Petir terakhir meledak, memecah dunia dengan cahaya. Dari kejauhan, muncul sosok misterius yang berjalan di tengah badai. Jubahnya berkibar di antara kilatan petir. Tekanannya begitu besar hingga langit dan bumi terasa ikut menunduk. Sosok itu perlahan mendekat dari arah pusaran waktu. Si Hao menatap sosok itu tanpa kedip. Dalam pandangannya, wanita itu bukan manusia biasa. Wujudnya Mbak Dewi yang berjalan melintasi dunia. Gaunnya berkibar lembut, rambut hitamnya berkilau diterpa cahaya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura keabadian yang suci sekaligus tak tersentuh. Ia tampak seperti seseorang yang bisa melangkah menuju surga ke-9 dengan mudah.
Di balik kelembutan sosoknya, tersembunyi kekuatan yang tak terbayangkan. Semakin dekat ia melangkah, semakin kuat getaran yang terasa di tubuh Si Hao dan semut emas kecil yang menyertainya. Tatapan wanita itu tampak menembus jiwa, begitu tajam hingga seolah mampu mengguncang alam. Meski tampak tenang, pesona yang menyelimutinya sanggup menundukkan generasi demi generasi. Semut kecil itu bergetar hebat, dihantui ketakutan naluriah. Berdiri di hadapan wanita itu terasa seperti berdiri di bawah langit yang hendak runtuh. Pada saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara samar, nyanyian pengorbanan. Suara itu bergema seperti pujian dari kehidupan yang hilang dalam waktu, seolah seluruh dunia pernah memuja satu nama besar. Dari suara itu, Si Hao menyadari siapa wanita itu. Ia adalah seorang permaisuri, seseorang yang mungkin telah tenggelam dalam sejarah, namun kekuatan dan jiwanya masih hidup dalam dimensi waktu. Dahulu, ia mungkin pernah menyelamatkan dunia, sehingga makhluk-makhluk pada masanya mengangkat namanya dalam pujian abadi. Yang membuat segalanya semakin mengejutkan adalah kenyataan bahwa ia masih hidup. Nyanyian pengorbanan seharusnya hanya bergema untuk mereka yang telah pergi. Namun wanita ini jelas bukan arwah. Si Hao mulai mengerti bahwa lorong waktu tempat mereka berada mungkin adalah ciptaan wanita itu. Seorang permaisuri abadi yang mampu menembus batas masa lalu dan masa depan. Sebuah kemampuan yang mustahil dilakukan tanpa menantang hukum alam. Langit mulai bergetar dan bumi seakan retak. Di sekitar wanita itu muncul bayangan pertempuran kuno. Para dewa dan iblis bertaruh, sementara darah mengalir bagaikan hujan. Dunia terasa seperti mengulangi kembali sejarah kehancuran yang telah lama terkubur. Semut emas kecil itu hampir pingsan, menyadari bahwa di balik kelembutan sang permaisuri tersembunyi kekuatan pembantai yang mampu menenggelamkan dunia. Lorong waktu mulai pecah, aliran kekuatan waktu berubah liar, siap melumat Si Hao dan semut kecil. Namun di detik terakhir, cahaya putih lembut memancar dari ujung jari sang permaisuri. Si Hao mengenali aura itu. Dialah sosok yang pernah menyelamatkannya 3 tahun lalu di medan perang abadi. Wanita yang muncul ketika ia hampir tewas oleh makhluk raksasa sungai waktu. Kini, ia melihat langsung siapa penyelamatnya itu. Namun kestabilan lorong waktu tidak bertahan lama. Gelombang kehancuran kembali mengguncang dunia, hingga perahu-perahu kertas hitam muncul di udara. Meski tampak rapuh, perahu itu menyimpan kekuatan besar yang mampu menenangkan badai waktu. Dunia seketika menjadi hening kembali. Si Hao terpaku melihat perahu-perahu itu. Ingatannya melayang ke sarang kunpeng dan gerbang cahaya yang pernah ia temui. Ia baru memahami sekarang, semua itu berasal dari wanita ini. Kabut abadi mulai menipis. Di wajah sang permaisuri muncul sebuah topeng perunggu aneh yang terus berubah bentuk menjadi pedang, cincin lalu guci sebelum berhenti sebagai topeng dengan ekspresi separuh tersenyum dan separuh menangis. Aura misteriusnya cukup untuk membuat hati siapapun bergetar. Si Hao merasa seperti sedang melihat rahasia yang bahkan leluhur abadi pun tak memahaminya. Semut kecil itu pun terpaku, menyadari bahwa mereka berada di tengah peristiwa yang melampaui batas pengetahuan. Tiba-tiba, setetes darah muncul dari tubuh Si Hao. Darah itu bersinar, penuh kekuatan yang mengguncang langit. Ia baru sadar bahwa darah itu bukan miliknya, melainkan milik sang permaisuri. Seutas hubungan yang tanpa disadari selalu menghubungkan mereka. Wanita itu memandangnya lama, getaran lembut namun penuh penyesalan terpantul dari sorot matanya. Ia menyadari bahwa mereka berada di waktu yang salah. Tujuan mereka sama, namun garis waktu tidak berpihak pada pertemuan mereka. Si Hao tidak sepenuhnya mengerti apa maksudnya. Ia merasakan jarak yang begitu dekat namun sekaligus tak terjangkau. Sang permaisuri menjelaskan bahwa satu langkah yang memisahkan mereka bukanlah jarak biasa, tetapi satu era besar yang telah terbentang di antara mereka. Kalimat itu menggema di benak Si Hao, membuat jantungnya berdebar hebat. Ia mencoba mendekat, namun begitu ia melangkah, bintang-bintang bergeser dan waktu bergetar. Tubuhnya hampir hancur jika tidak diselamatkan oleh cahaya lembut dari perahu kertas. Sosok wanita itu terasa semakin jauh, terhalang oleh lautan bintang dan waktu yang tak berujung. Si Hao baru menyadari bahwa jarak di antara mereka tidak bisa ditempuh oleh makhluk biasa. Wanita itu telah menembus batas yang tidak dapat ia bayangkan. Namun pertanyaan terbesar adalah alasan dibalik kedatangannya. Mengapa ia mencarinya? Untuk tujuan apa ia menembus arus waktu? Si Hao teringat pada kuali abadi yang pernah muncul di hadapannya. Mungkin permaisuri itu datang demi perang besar yang akan datang.
Jika benar, maka musuh yang menanti pasti sangat menakutkan, hingga sosok sekuat dirinya pun memerlukan bantuan. Pikiran itu membuat punggungnya terasa dingin. Mungkinkah dunia sedang menuju kehancuran yang lebih buruk dari sejarah manapun? Si Hao menggenggam tangannya erat, bertekad untuk menjadi lebih kuat dan tidak membiarkan masa depan gelap itu terjadi. Namun rasa takut tetap menyelinap ke dalam hatinya. Ia teringat akan bayangan masa depan yang suram. Dirinya berdiri sendirian di dunia yang runtuh, tanpa teman, tanpa harapan. Bahkan sang permaisuri pernah memperingatkannya bahwa ia mungkin harus menghadapi penderitaan yang luar biasa. Kegelisahan itu membuat tubuhnya gemetar dan kulitnya basah oleh keringat dingin. Tapi dari ketakutan itu lahir tekad baru. Ia harus bangkit. Ia harus menembus semua batas yang ada. Di tengah kegelisahan itu, sebuah suara samar menggema di telinganya. Suara sang permaisuri semakin menjauh. Dunia mulai bergetar dan lorong waktu retak. Cahaya dari topeng perunggu di wajah sang permaisuri memancar, menembus kehampaan. Topeng itu pecah, berubah menjadi cahaya yang jatuh seperti bintang merah. Detik berikutnya, lorong waktu runtuh sepenuhnya. Si Hao dan semut kecil terlempar keluar dari arus waktu. Dalam kekacauan itu, ia hanya sempat melihat wajah sang permaisuri sesaat sebelum semuanya menghilang. Ia tahu, wanita itu telah mengorbankan sesuatu yang besar, mungkin sebagian dari kehidupannya. Kekuatan misterius mulai menyelimuti pikirannya, menghapus kenangan sedikit demi sedikit. Ia mencoba mempertahankan ingatan itu, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Cahaya dan wajah sang permaisuri menghilang begitu saja, tersapu oleh kekuatan yang tak bisa dilawan. Ketika kesadarannya kembali, ia sudah berdiri di atas lautan biru yang sunyi. Semut emas kecil berada di sisinya. Sama bingungnya, mereka tahu telah mengalami sesuatu yang sangat penting, namun tak satupun dari mereka bisa mengingat apa yang terjadi. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah kalimat samar. Orang yang benar, waktu yang salah. Si Hao mencoba mengingat, namun setiap kali ia melakukannya, rasa sakit menusuk kepalanya. Hanya satu gambaran yang tersisa, topeng perunggu yang pecah menjadi dua, dan cahaya abadi yang mengalir ke tubuhnya. Ia menenangkan diri, meski ingatannya terhapus. Ia tahu peristiwa itu meninggalkan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang akan membangkitkan kekuatan besar di masa depan. Kapal tulang hitam bergerak perlahan menembus lautan biru yang kembali diselimuti kabut hitam. Kerangka makhluk kuno mengapung di sekitar mereka, menjadi saksi zaman yang telah lama hilang. Tak lama kemudian, kabut menipis. Di depan mereka tampak lautan hijau luas dan jajaran batu raksasa yang menjulang tinggi. Itulah hutan laut utara, wilayah kuno yang megah dan penuh rahasia. Pilar-pilar batu setinggi gunung berdiri kokoh, memantulkan cahaya pagi berwarna emas. Di kedalaman hutan batu itu, kota-kota tua hidup dan menjadi tempat berkumpulnya para ahli dari berbagai penjuru dunia. Di salah satu puncak tertinggi, seekor gagak emas kuno tampak membeku dalam keabadian, berkilau seperti matahari kecil. Tempat itu menjadi wilayah terlarang, dijaga oleh aura kuno yang tak seorang pun berani lawan. Si Hao memandang pemandangan itu lama. Di balik keindahan dan keagungannya, ia merasakan sebuah panggilan, seolah masa depan yang telah diperingatkan sedang menunggunya di sana. Hatinya bergetar pelan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan jauh di lubuk hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan mengingat segalanya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Perfect World episode 242. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.